Gue sih sebenarnya agak optimis sebenarnya Sesko ini karena secara fisik dia ini berbeda dibanding pembelian sebelumnya. Nah, cuman Fans MU ini udah mulai kena ini kayak sindromnya fans Arsenal, apa tuh? delusional. Gue Ada dari tuh, dulu nggak pernah bilang tsunami trofi. nggak mungkin. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel yang belum ketemu nama baiknya. Sementara masih Ucu Bola. Kayaknya gue kepikiran pakai namanya Soccer Center aja deh. Karena kalau gue lihat belum ada yang pakai juga sih Ada di TV YouTube ya. tapi Apa? Di TV ada, cuma kan belum dihaki. gas lah. Oke, kali ini nanti kita pikirin lagi gimana bagusnya soal nama channelnya ya. Tapi di edisi kali ini kita akan ngebahas beberapa poin. Poin pertama ialah tentang kemarin MU baru membeli striker baru lagi dari Bayer Leverkusen, striker asal Slovenia ya. Slovenia apa Islandia? Slovenia ya. Slovenia. Emin Sesko. Ini merupakan striker termahal ketiga sepanjang masa MU setelah Lukaku dan Højlund. Sesko ini dibeli 1,2 triliun rupiah. Pertanyaan gua deh pertama, kira-kira ini bakal cocok nggak di musim ini? Sesko ini nggak? Nah, gue Langsung. tuh sering ngomong kan di episode yang lalu juga, untuk menjustifikasi cocok apa enggak, publik ya bebas berpendapat memang, cuman gitu tapi ketika seorang pelatih sudah memilih pemain, dan kemungkinan besar si siapa namanya, si Amorim ini kayaknya udah mulai ini deh, di apa namanya, Di support. sudah mulai difasilitasi gitu sama manajemennya MU gitu. Makanya dengan harga yang itu kan lebih mahal daripada si Gyökeres kan. Gue lupa Gyökeres Gyökeres. tuh enam Ya, puluh lebih mahal. limaan juta pounds deh kalau nggak salah. Dengan harga segitu mendatangkan pemain berarti sudah mulai difasilitasi, dan kayaknya emang butuh banget gitu si Amorim ini gitu. Uh, tapi apakah akan bisa produktif dan membantu performanya MU? Ya menurut gua si sebenarnya Sesko ini bukan tipikal. Oh iya, dia bisa buka ini ya, bisa buka buka apa namanya? Buka peluang sendiri ya. Walaupun Bisa. nggak lincah gitu maksud gua. Kalau gue sih ngelihat ya Sesko ini tuh punya kelebihan dibanding pembelian-pembelian MU sebelumnya setelah era Ferguson ya. Dulu kan kita tahu yang sosok kayak Sesko ini kan ada Roy yang tinggi gede gitu ya. Terus Iya, iya. yang oportunis banget tuh kayak Rooney. Nah, setelah era itu kan nggak ada lagi nih. Paling yang mendekati Lukaku kemarin. Cuma Lukaku kan tinggi gede doang kan. Nggak oportunis di depan kan. Terus terakhir Højlund klemer-klemer juga awalnya doang kayak menjanjikan. Karena cedera ya mungkin nggak perform lagi. Nah, gue sih sebenarnya agak optimis sebenarnya Sesko ini karena secara fisik dia ini berbeda dibanding pembelian sebelumnya. Nah, cuman kalau gue sih pribadinya lini depan MU ini bukan yang utama sih kalau menurut gua. Lini depan yang utama di MU ini tetap kita pernah bahas juga sebelumnya ialah ya pemain dengan mental juara yang justru ada di lini tengah yang dari dulu setelah eranya Ferguson tuh nggak pernah nemu nih pemain yang bisa ngedorong nih ibaratnya. Menurut gue itu, kalaupun itu bisa ketemu pemain seperti Sesko, Højlund menurut gua bakal tampil subur ya apalagi kayak Sesko itu sih. Cuman balik lagi ke pertanyaan gue pertama, apakah cocok atau tidak? Menurut gue akan cocok Sesko di MU, tapi dengan catatan lini tengahnya diperbaiki juga. Ya betul. Maksudnya selama ini kan lini tengah yang jalan di MU itu musim lalu dah, Bruno itu punggungnya sakit banget itu. Punggung Bruno itu sakit banget ngegendong MU. Karena kan bola itu dari dia gitu loh. Yang motor serangan itu kan dari dia gitu. Dia ngatur apa segala macam gitu. Selama si siapa namanya? Si Bruno nggak punya tandem yang enak gitu ya. Sempat diharapkan si Erikson kan.
Tapi Erikson ternyata nggak Wah, ini ya, dan akhirnya dilepas kan free transfer. Terus sempat juga zombie disuruh main gimana zombie? Mau mati tuh orang kan kita disuruh main. sempat Mana juga lu? sih ini kan sebenarnya yang diharapkan punya mental juara itu si siapa? Casemiro kan. Ya, Casemiro. Beberapa pertandingan oke lah Casemiro, tapi beberapa pertandingan juga dia sering kewalahan, mungkin karena usia juga. tapi musim ini Casemiro tuh udah mulai berubah secara tampilan fisik ya. Pas Hmm. gua lihat itu dulu kan gendut. Ya, ya awal dia datang tuh gendut. Bukan malah pas di MU ke sini-sini musim kemarin tuh lebih parah lagi gitu Ah, loh. Nah, sekarang tuh gua ada lihat postingan di Instagram gitu, badannya udah mulai oke gitu loh. Kayak gitu dan ya setelah perkara eh, orang-orang dan Brazil perkara lah ya. dan perkara Hoyland kan Hoyland itu sempat ngeluh juga kan. Nah, gue striker eh, dia sadar diri lah dia bukan Messi gitu yang bisa luput bola giring-giring-giring gitu kan. Kata dia ya seorang striker ya gue harus butuh support gitu. Sementara support lu ya bener kata lu ya lini tengah harus dibenahi juga sama sama si Amorim. Walaupun ya secara overall di beberapa pertandingan terakhir kan udah nggak kalah lagi kan. Hmm. Bahkan kan mulai 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 fans MU ini udah mulai kena ini kayak sindromnya fans Arsenal, Apa tuh? delusional, tsunami tropi ya. Udah ngomong treble treble katanya. Itu mah Katanya. bocah-bocah FOMO yang baru kenal MU 3 4 tahun. Ya, tsunami. Nggak Gue ada sih tuh dari dulu nggak pernah bilang nggak tsunami mungkin trofi. nggak mungkin lu nggak boleh ngomong itu bocah-bocah yang ngefans sama MU 3 4 tahun terakhir nggak ada bocah-bocah 3 4 MU 5 tahun terakhir apa. Ada, tapi cewek. Biasa kan cewek yang ngefans MU baru-baru. Itu juga gara-gara pemain Nah, paling. iya gara-gara pemain bukan gara-gara prestasi. Makanya kalau yang kalau sampai sekarang ada bocah umur umur SD lah gitu tahu-tahu gue ngefans MU nah dan bokapnya pendukung Liverpool gitu nah itu aneh kalau gue sih gara-gara itu ya gara-gara Eric Cantona aja lihat gambar Eric Cantona King Eric Oh, nah iya keren kan banget pemain cuman kayak Eric Cantona itu kan, coba deh setelah Eric Cantona siapa? Ada Roy Keane kan sebenarnya sosok itu kan yang terakhir kita. enggak itu kan bareng Roy Keane sama Cantona kan bareng Ya, tapi rada kan setelah bareng dia Cantona keluar dari MU kan masih ada sosok Roy Keane hmm. hingga 2000-an awal kan. Nah, Hmm. setelah itu yang membuat MU tuh nggak punya mental juara lagi, ya nggak ada pemain seperti itu. Kita Kita sempat, ada school sama gigs gimana lu ya kan masih di level bareng lah setelah Scholes sama Giggs lah. oh setelah Setelah eranya eranya Sir Alex ini Ferguson lah, setelah era mereka lah. eh ya naik apa Class of 92 itulah Ya, ya pokoknya setelah era Sir Alex ya Ferguson. ya Menurut gua emang udah itu jauh lebih penting dibanding strike karena pemain tengah ini kan yang bakal menyuplai bola ke depan dan memotivasi secara psikis dan hmm. mental gitu kan. Nah, pemain depan tinggal Hmm. mengikuti gitu. Iya betul. Iya gue juga ada agak optimistis sih sebenarnya ya. Kalau ngelihat statistiknya dia umur 22 tahun, tinggi badan 198 apa berapa gitu, hampir 2 meter. Umur 22 tahun udah cetak 100 gol di sepanjang karirnya dia. Ya, oke. Nah, kita Masih coba pakai bola.net loh. Nggak ada yang lain apa yang lebih kredibel gitu. masih sebulan. Menurut gue tuh kan ada tuh media-media luar for tuh Pokoknya kayak gue apa gitu. gue cari beberapa artikel lah di Google lah gitu segala macam ya. Hmm. eh Salah satunya ini yang gue temuin. Kenapa alasannya Sesko ini memilih MU dibanding Arsenal ataupun Newcastle yang sebelumnya Newcastle ya yang juga bersaing dengan MU kan. Nah, kalau lihat di Hmm. sini di artikel yang ditulis sama bola.net dan penulisnya siapa ini? Dimas Ardi Persetia. Jadi Hmm. dia bilang alasan Sesko Ini dia sadur berita dari mana ini? ini ya Gue lihat biasanya berita mereka kan luar. satu berita dari luar juga sih sebenarnya. Saya pikir pertama-tama karena klub ini bersejarah dan luar biasa. Jawab Sesko ketika ditanya alasannya memilih pindah ke Old Trafford.
Nah, ini masih standar lah ya ketika pemain baru Ya begitu klise lah besar itu. ya. Karena dia kan dari Bayer Leverkusen yang nggak terlalu gede lah klubnya ya. Tapi ketika dia berlabuh ke klub yang secara sejarah lebih bagus, nah ini alasan yang Hmm. standar. Nah, terus dia juga menjawab, bagi saya tim ini hebat, semakin lama semakin baik, dan itulah mengapa ada hal-hal yang membuat Anda datang ke sana, memberi Anda energi yang membuat Anda ingin menjadi bagian darinya. Saya pikir ini proyek yang hebat secara umum dan saya tidak sabar untuk memulainya. Itu tegas Sisko. Nah, tanggapan lo kayak gimana? Ya klise sih semuanya ini gitu loh. Tapi kalau lo mikirinnya ke project ya, projectnya Amorim, bahkan MU itu di beberapa media yang gue baca itu nggak masuk zona Big Four gitu. Tapi Yang masuk tim kalau unggulan ya. iya, nah makanya eh, ya lo mau ngejar juara PL kayaknya susah. Kalau kompetisi sih masih ada kemungkinan gitu. Karena kan Back to 10 besar deh. Back to 10 besar. kalau itu ada lah kemungkinan itu ada lah gitu loh. Maksud gua dia Conference League lah. Sepahit-pahitnya lah itu enggak itu bukan sepahit-pahitnya. Semanis-manisnya Conference League lah. Iya, Gitu. iya. Kalau Karabau Karabau semifinal final mungkin aja sih. Iya, iya. Karena kan si tim-tim besar kan prioritasnya pasti beda kan. Maksudnya yang gue fokus Liga sama Liga Champion aja kayak gitu-gitu. Oke, oke. Sementara Amorim fokus domestik aja. Oke. eh Baik lagi ya soal Sesko tadi ya. Sedikit aja sebelum kita ke segmen berikutnya. Kalau gue sih sebenarnya kan ada beberapa pemain baru MU nih. Ada Sesko, ada Biumo sama Kunya ya. Si Matius Kunya. Gue sih sebenarnya lebih tertarik untuk melihat si Beumo sebenarnya. Walaupun dia bukan Umur striker ya. murni ya. Karena Iya. menurut gue Beumo ini beberapa musim terakhir bersama Brentford gitu ya. Dia tampil subur. Terus dia juga sudah mengetahui pola permainan atau pola lini belakang di Liga Inggris. Nah, gue tertarik aja ketika Mbeumo ini main di MU kayak gimana. Tapi lagi-lagi dia kan masih banyak eh, lawan lah, yang masih banyak apa ya, saingan lah yang di posisinya dia kan. Ada siapa? Ahmad Diallo, ya kan? Terus juga ada Garnacho yang belum keluar-keluar juga nih, nggak jelas nih Garnacho nih kan. Nah, artinya masih banyak saingan si Mbeumo ini. Kalau Hoylund menurut lo out apa gimana? Nggak Cara out, gitu tapi aja. dia kayaknya jadi pelapis sih. Pelapis Besar ya. kemungkinan ya. Oke. Kayaknya ya, nggak tahu juga gue. Berarti yang harus out siapa nih? Kan belum, kan si Anthony Rashford sama Garnacho kan statusnya belum out kan sebenarnya. Belum Walaupun masih Rashford ngono kan. pinjam kan. Ya, ya kayaknya, Garnacho gimana Garnacho? wah kalau itu kayaknya bakal dibuang sama Amorim deh. Karena Karena Amorim itu kan sekarang tuh kalau gua kalau gue lihat tuh kayaknya pelatih galak dah. hmm, Yang keras sama ke pemain gitu. dan dia langsung kasih punishment ya ketika pemainnya ada hal yang nggak diinginkan kan. Ya itu yang diomongin sama si Luke Shaw gitu. Ya, walaupun Si walaupun Amorim tuh lagi secara statementnya dia di press conference berbagai press conference, gue sih belum ketemu momen galaknya nih Amorim nih. hmm, Ternyata kan mungkin di apa di ruang ganti kan mungkin, atau di hasil tempat latihan. jadi ya. Ada Nah, lagi yang lu mau sampaikan tentang Benjamin Sesko? Jadi kita sepakat ya. Gue sih sepakat, optimis sebenarnya Sesko ini bakal cocok untuk di MU. Tapi dia ya dengan catatan. pesan gua adalah cuman ini aja. Saya tidak mengomentari soal performa MU. Saya cuman mengomentari ke fansnya MU. Jangan terlalu menaruh harapan yang gede. Ntar jatuhnya sakit, bro. Nikmatin aja. Ya. Oke. Oke, Kalian siap. tidak akan ada kalian tidak akan ada tsunami trofi musim ini. Ya, lihat saja. Konferensi dulu aja ya. Oke, terima kasih. Ya, Kalian udah di segmen ini kita akhiri. Terima kasih sudah menonton Ucu Bola. Sampai ketemu di segmen berikutnya.